思っとったんや。背負っていけるなんて。そうだ。 Belum sampai nanti berikutnya. Yang gimana sih? Aku pikir untuk siapa? Makasih. Halo guys, selamat datang di channel Jadul Series, channel yang menceritakan tentang drama dan film jadul. Sebelum kalian menonton videonya, pastikan dulu kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan membahas episode Pachinko. Di awal episode ini kita ditunjukkan di mana Osaka pada tahun 1931. Scene ditunjukkan dengan Sunja yang sudah tiba di Jepang. Dia pun di sana turun dari kapal. Namanya orang awam ya guys, budaya dan kehidupan beda, wajar sih Sunja kelihatan kebingungan. Lalu mereka pun ketemu dengan kakaknya, Isak, yaitu Yosef. Yosef sudah bekerja sebagai mandor di sebuah pabrik biskuit. Yosef pun heran dong, ternyata sudah hamil gede si Sunjanya. Oh iya, Yosef ini mempunyai istri yang bernama Kyung Hee guys. You know guys, Kyung Hee ini merupakan kakak ipar yang sering dirawat Sunja saat udah tua. Dan sekarang Kyung Hee itu sudah meninggal dan akan dikuburkan di Korea. Siapa sangka coba, ternyata dia mudanya cantik banget dong. Ternyata mereka sudah lama tidak ketemu, sejak Isak kecil loh. Omo. Lalu mereka pun menuju ke perumahan tempat tinggal Yosef, yang ternyata tempatnya sangat terpencil dan kumuh. Dan ada babi berkeliaran di mana-mana. Namanya tempat itu Ikaino guys. Dan mereka juga kesulitan dengan beradaptasi. Namanya juga emigrasian kan ya. Apalagi kakaknya juga mengingatkan, mau dalam keadaan apapun meski melapor juga tak akan ada gunanya, karena tidak akan dibantu oleh kepolisian Jepang, karena mereka semua adalah orang Korea. Saat sampai, mereka disambut hangat oleh Kyung Hee. Awal-awalnya Sunja ketakutan guys, gimana enggak kan? Di episode sebelumnya Sunja dinasehati oleh mamanya atau ibunya kalau kakak ipar itu sedikit mengerikan dan agak menjengkelkan, namun harus tetap sabar dan bersama-sama. Padahal pas udah sampai dia disambut dengan baik, bahkan disediain beras ataupun nasi. Terhura nggak tuh? Malamnya mereka mendengarkan pembicaraan Yosef dan Kyung Hee. Kenapa Isak mau menikahi wanita berhamil? Ternyata mereka udah tahu dong kalau ternyata itu bukan anaknya Isak. Yosef kurang suka, namun Kyung Hee coba untuk menjelaskan pelan-pelan mengenai situasi Sunja saat itu. Namun kakaknya tetap menyangka kalau Sunja punya niat tidak baik dan hanya untuk menjebak Isak saja. Bahkan menampung orang asing di rumah mereka. Wajar sih Yosef pasti cemas mengenai mereka hidup di negara orang lain. Saat itu Isak berusaha untuk meyakinkan Sunja dan menenangkan Sunja sambil bilang dia sudah lama ingin meninggalkan rumah dan gak ingin ada utang di antara kita. Meski masa depan Sunja suram, tapi dia kuat menghadapinya, tabah dan berani. Mengenai anak ini akan mewariskan nama marganya dari Isak, yaitu Baik. Jadi nama Baik tidak akan pernah mati. Mendengar hal itu Sunja pun luluh guys. Lalu mereka pun berciuman ya. Namanya pasangan suami istri ya, dia tetap melayani Isak meskipun sudah hamil besar guys. 1 bulan kemudian Sunja sudah tinggal di Tokyo. Dia pun membantu Kyung Hee menjemur baju. Namun tiba-tiba saja Sunja menangis melihat pakaian yang selama ini dia bawa ternyata sudah dicuci. Dia menangis karena baunya sudah hilang. Lalu Sunja pun bertanya, kapan semuanya berakhir, rasa sakit ini? Namun namanya kehidupan ya, pasti nggak akan ada hentinya. Pasti kamu bakal belajar untuk menerimanya dan mengatasinya, itu sih. Yuk bisa yuk Sunja. Namun gak lama dari itu, dia pun didatangi oleh rentenir, di mana Yosef meminjam uang sebanyak 160 yen. Ternyata Yosef mengutang untuk biaya tambahan adiknya yang menikah. Mendengar hal itu, Sunja pun janji akan melunasi hutangnya, di mana tempat kantor itu berada, dan dia akan mendatangi tempat itu. Lalu dengan berat hati Sunja pun menjual arloji. Padahal arloji itu pemberian dari Hansu. Namun Kyung Hee nggak mau merepotkan Sunja. Dia bilang nanti Yosef saja yang bayar. Namanya juga keadaan, mau nggak mau mereka pun pergi ke tempat penjualan jam. Saat itu penjual jam bilang, tak ada yang meminta jam seperti ini di lingkungan ini. Rata-rata mereka memakai jam yang di tangan dan hanya dihargai 40 yen saja. Namun Sunja menolak dan hendak pergi. Lalu dia berniat untuk membantunya dengan bilang ya sudah 500 yen 50 yen saja. Namun masih gak mau dong, gak mungkin lah Sunja mau dibohongin.
Sunja maunya 300 yen. Masih aja ditawar dengan harga 225 yen. Dan ujung-ujungnya tetap dikasih 300 yen guys, karena Sunja tetap kekeh dengan pendiriannya. Saat sudah mendapat uangnya, Kyung-hee bilang gak usah ke sana. Nanti Yosef saja yang ke sana, karena ini pekerjaan kotor untuk pria. Apalagi kalau Yosef tahu duit itu dari Sunja. Emangnya Yosef bakal mau menerima duitnya? Bener juga sih kata Sunja. Ternyata Kyung-hee gak pernah mengatur keuangannya sendiri guys. Bahkan dia dulu kesini gak bisa apa-apa. Namun harus belajar mandiri. Jadi lama-kelamaan baru bisa guys. Ini hal yang sulit banget bagi Kyung-hee untuk belajar di sini. Dia heran padahal Sunja baru beberapa minggu di sini, tapi udah berani. Sunja pun bilang, "Ayo kita takut bersama-sama saja." Dan mendengar hal itu pun Kyung-hee pun berani guys, dan mereka pun pergi ke tempat pembayaran hutang tersebut. Dan ya, hutang mereka pun terbayar. Seneng banget mereka bisa keluar dari zona nyaman deh. Namun saat sampai rumah, Yosef udah menunggu di depan, dan dia pun bertanya, "Apakah yang kita lakukan ini sudah benar, Sunja?" Seperti nada ketakutan gitu loh guys. Apa yang bakal terjadi ya? Dan scene pun beralih ke Hansu, yang ternyata yang menyuruh penjual jam tersebut adalah Hansu. Hansu sudah tahu kalau Sunja pasti bakal datang kepadanya, apalagi mempunyai laki-laki yang sakit-sakitan. Lalu dia pun memberi upah kepada sang penjual jam sebanyak 310 yen. Dan scene pun beralih ke masa depan ataupun masa tuanya Sunja guys. Di awal scene ini ditunjukkan Sunja yang sudah di Korea dan sedang berada di pasar. Nenek ini otomatis flashback dong. Dulu dia bisa menangkap abalon lebih besar daripada yang dijual ini. Mana yang dijual lebih mahal pula daripada yang dia jual dulu. Apalagi kalau ngeliat ikan kering, udah nggak tahan. Mozasu kira dia pun bakal makan itu, padahal dua-duanya buat Sunja semua. Scene berpindah pada Solomon yang datang ke bar atau kafe atau apa ya namanya guys. Itu dia ketemu dengan temannya dulu yang ternyata sudah mempunyai tunangan. Mana jelek pula giginya tonggos. Ups, maaf, body shaming. Tapi duitnya sepertinya banyak sih guys. Padahal mah udah ngebut mau nikah, tapi kakak ceweknya belum juga mendapatkan jodoh dan gak nikah-nikah. Jadi cinta mereka terhalang oleh kakak deh. Temannya juga bilang kalau Solomon sudah mempunyai orang yang dia sukai, namanya Hana. Temannya pun bilang, jika dia tipe gadismu, kamu tahu di mana tempat menemukannya. Selain itu, temannya menyayangkan dia yang kemungkinan akan dipecat dari Siflay, dan Pak Abe mendaftar hitamkan namanya. Meskipun begitu, Solomon pun masa bodoh guys, karena yang penting Solomon bisa pergi ke New York. Namun kata temannya Pak Tom Indus, orang yang gak bisa dipercaya. Dia orang yang gak bertanggung jawab, makanya itu alasan dia dimutasi dari New York ke Tokyo. Namanya udah bestie, Solomon pun gak percaya, gak mungkin lah Tom kayak gitu ya kan. Apalagi Tom udah banyak cerita mengenai kehidupannya ke Solomon. Namun Solomon malah menanyakan apa maksud omongan tadi mengenai aku pasti tahu di mana menemukan Hana. Lalu temannya bilang cari saja di sekitar stasiun Ugui Sudani. Scene berpindah pada Sunja dan Mozasu yang sedang menyebarkan abunya Kyung-hee di danau atau pantai ya guys. Lalu setelah itu mereka pun datang untuk ziarah ke kuburan ayah Sunja. Namun setelah sampai sana ternyata tempatnya sudah dibangun buat lahan parkir guys. Lalu setelah itu mereka pun datang ke tempat pemindahan kuburan. Apa ya namanya guys? Ya, pemindah kuburan lah ya. Sampai di sana ternyata harus ada berkas baru bisa diproses. Namun bisa dimulai dengan proses permohonan laporan dulu kalau belum ada berkasnya. Di sini juga kita tahu ternyata nama Sunja versi Jepang Bando Nobuko guys. Mozasu yang udah nggak sabar ya karena banyak banget nanya-nanyanya. Dia pun bilang kita kesini ingin menemui kuburan kakekku. Tapi belum selesai ngomong Sunja pun udah nahan. Setelah itu pun Sunja pergi karena menemukan orang hidup di Korea aja susah, apalagi menemukan kuburan orang mati. Bener juga sih. Namun tiba-tiba saja ibu-ibu yang ngeselin tadi menemui Sunja dan dia memberitahu ternyata dia saat memeriksa berkas dia menemukan sebuah catatan tentang relokasi pemakaman yang ternyata atas namanya Shin Boke. Omo, kalian tahu kan Boke, dua cewek yang bantu ibunya saat muda dulu loh. Lalu Sunja pun datang menemui Boke.
Bokhe kira itu ibu-ibu penjual yang suka gangguin, ternyata bukan guys. Lalu Bokhe pun kaget guys, dan terjadilah reuni di antara mereka karena udah sekian lama nggak ketemunya pas udah tua dong. Di sana Bokhe bilang, setelah dia pergi, hidup kami pun terasa hampa, terutama ibunya Sunja dan juga Donghae. Apalagi saat perang berlangsung, kehidupan mereka makin sulit dan takut membebani ibunya Sunja. Suatu hari Bokhe dan Donghae didekati seorang pria yang menjanjikan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di pabrik Manchuria. Sebenarnya kami nggak mau, namun sampai kapan ibunya Sunja mau menampung kami? Jadi kami pergi dan kembali setelah perang. Saat kembali ternyata ibunya Sunja sudah meninggal. Walau peluang kecil, setidaknya mereka bisa pulang. Sedih banget gak sih guys? Sunja pun sampai nangis. Lalu setelah itu Mozasu dan Sunja pergi ke kuburan kakeknya Mozasu. Kalau bukan karena Bokhe, paling kuburannya sudah tanpa nama dan gak terawat guys. Dan setelah itu Sunja mengajak pulang, padahal masih sisa 2 hari lagi di Korea. Tapi ibunya memilih untuk pulang ke Tokyo saja dan mengakhiri ziarahnya dengan sujud kepada ayahnya. Scene berpindah pada Solomon yang bener aja dong. Gak lama dari itu, Solomon mencari ke stasiun Uguisudani. Di sana dia mencari sambil membawa foto Hana. Namun saat itu tiba-tiba dia ketemu dengan Pak Haruki dan ternyata mereka saling kenal. Mimin di sini masih belum tahu ya guys siapa dia itu. Lalu Solomon pun diajak ke rumah Haruki dan mengobrol di sana. Lalu mereka pun makan-makan dan menghabiskan waktu bersama. Setelah selesai di sana, dia pun pergi. Sebelum pergi, Solomon pun mau memberikan sedikit uang karena kelihatan kasihan. Namun gak diterima karena dia merasa udah bahagia dengan dirinya sendiri dan menjadi apa adanya. Lalu Haruki bilang dia hidup dengan dibebani banyaknya impian dan harapan setiap orang kepada Solomon. Sakit banget gak tuh? Dan omongannya jelek banget ke Solomon. Lalu Solomon pun pergi guys. Malamnya, Solomon berusaha untuk menelepon Tom dan bilang kalau Sylvie memecatnya, padahal Tom sudah melakukan yang terbaik untuk Solomon. Padahal Solomon pengen banget ke New York guys, tapi visanya malah ditahan karena kan visanya tuh disponsori oleh Sifley. Mau gak mau jadinya ditahan deh. Namun tiba-tiba saja ada telepon masuk dari Hana yang meminta tolong dengan nada dia gak mau mati sendirian dan menyuruh Solomon untuk datang menjemputnya sebelum semuanya terlambat. Ada apa ini guys dengan Hana? Lalu scene pun berakhir guys. Thank you untuk kalian yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. Bye bye.